Iya, sip. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada saat ini saya akan mewawancarai pengarang buku gizi yang paling produktif menurut saya, yang memang berbeda dengan penerbit atau ahli, bukan penerbit, pengarang lain ya, yang rata-rata kalau yang saya melihat ahli gizi yang jadi pengarang buku itu biasanya mengambil dari ilmu gizi yang telah ada sebelumnya dan kemudian diperbaharui. Tapi yang ini agak berbeda gitu, sehingga jauh kata sama dari. Mungkin sebelum saya mewawancarai Pak Yuka, kenapa Pak? Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sok memperkenalkan diri Ini dulu, udah, Pak. ini suaranya udah masuk belum? Udah sip, udah bagus. Gambar udah ya, mencerang, cuma ya background mencerang juga. Ya mungkin yang jadi masalah cuman banget aja yang masih begini-begini saja ya. Gitu. Ketahuan resiko. Iya. Ya, mungkin kalau di yang melihat channel YouTube mungkin baru pertama kali ini dengan Pramita. Sorry, juga Pramita. Perkenalkan diri dulu, Pak. Kalau gajian itu juga Pramita. Kalau umpamanya tengah bulan biasanya ada yang manggil yoga, ada yang manggil macam-macam lah kan dan gitu. Penting kok masuk gitu ya. Iya. Yang penting tanggal 1 aja. Iya. Pak Yuga ini sebelum kerjaan sehari-hari kerja di mana, Pak? Saat ini kalau sehari-hari ini yang pegawai negeri gitu ya. Iya, ya pegawai kalau negeri. Yang pegawai negeri jadi pegawai puskesmas, kebenaran ada yang masih mau menerima, alhamdulillah. Puskesmasnya di Bandung, di Puskesmas Sukaraja. Di Jalan Mega Raya 1. Jalan Mega Raya nomor 51. Itu Kota Bandung. Sukaraja berarti pinggir Lanud ya, Pak? Ya, betul. Iya, betul. Lalu Sleman itu perbatasan dengan Bandung Barat. Iya, betul, ya. Dengan Cimahi Utara mungkin. Cimahi Utara, ya, Bandung, ya, Cimahi Utara. Ya, dengan begitu juga. Nah, mungkin langsung ke pokok permasalah ya. Apa? Emang ada masalah ya? Iya, ada masalah. Nah, ini nih, ya. Naon? Nah, ya. Ini tolong ceritain secara singkat ide membuat buku ini dari mana nih? Tafakur, buah dan sayur. Ya. Iya, jadi gini, jadi ceritanya gitu ya. Ceritanya itu suatu ketika saya tuh kan kalau laki-laki kan biasanya Jumatan ya, memang wajib gitu ya. Nah, Jumatan lah gitu kira-kira suatu ketika tuh. Nah, di dalam Jumatan itu saya tuh dengar gitu kan ada si penceramah itu bercerita tentang orang munafik gitu ya. Dan kemudian dia itu mengibaratkan orang munafik itu katanya seperti kedondong katanya. Luarnya halus, dalamnya itu pebeliut katanya gitu kira-kira. Nah, saya tuh apakah betul seperti itu, seperti kedondong orang munafik itu ataukah tidak, saya tidak tahu, saya tidak begitu mendalami begitu ya. Tetapi yang jadi pikiran saya, kok kenapa gitu, urusan yang seperti itu ustadz tersebut lebih tahu gitu daripada saya yang ahli gizi, yang katanya ahli gizi gitu, katanya gitu ya. Nah, akhirnya saya tuh ngalamun jadinya tuh. Sebenarnya apa sih salahnya ahli gizi? Kenapa dia itu begitu butak dengan dunia-dunia luar, dengan hal-hal lain di luar ilmu kegiziannya gitu? Apakah karena memang dari dulu disetel otaknya itu supaya begitu, ataukah memang orang tersebut yang memang tidak memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal lain di luar ilmunya itu gitu loh.
Dasarnya itu aja awal-awalnya. Ya, nah ini yang jadi pertanyaan saya dan bertanya, kenapa ide seperti itu muncul perumpamaan dari buah kedong-dong? Dong. Tapi di buku ini nggak ada, Pak. Ya, itu Nah, di buku itu itu. kan itu hanya saya jadikan sebagai prolog aja. Ini sebagai dasar gitu kan. Sebagai dasar saya berpikir bahwa itu loh awalnya tuh. Bahkan awalnya itu si buah itu tuh apa cerita tentang kedondong itu mau saya jadikan kata pengantar. Namun kata penerbitnya minta ada lagi yang lain kata pengantarnya gitu. Jadi selain kedondong itu udah saya ikut aja lah. Kan namanya juga kita mau buruh ya. Ya, Namanya buruh ya udahlah kuliah betul, betul. gitu. Ya, nah betul. Jadi memang yang jadi pertanyaan, kenapa membahas di awal kedong-dong, tetapi ya itu tadi sudah dijelaskan ya. Nah, cuma saya agak banyak jadi melebar bah pertanyaannya. Ya, Ini cukup melebar apa? Cukup produktif dalam ya mengarang buku, dan notabene bukunya tidak yang seperti saya dikatakan di prolog gitu ya. Kalau pengarang gizi yang lain, dia mengambil suatu keilmuan, misalnya gizi dasar, maka dikembangkan sesuai dengan update ilmu. Tetapi kalau Mbah ini mulai, kalau tidak salah nih, buku yang pertama itu di Islami atau ayat-ayat sehat, Mbah? Ayat-ayat sehat. Nah, mulai dari ayat-ayat sehat, lalu di Islami, di anti galau, lalu yang terakhir tafakur. Di luar itu ada buku lain nggak, Mbak? Baru mau ada beberapa. Ya, nanti jangan disebutkan itu, jangan disebutkan. Nanti itu pertanyaan terakhir ya. Nah, cuma dari apa? Pak, dari keempat. Boleh digedein nggak Pak suaranya Pak? Oke, baik. Soalnya saya rada ini. Oke, gede. Iya, besar. Ya, rada gedean lagi. Ya, sip. Benar. Ya, jadi yang jadi permasalahan, saya mungkin tahu karakter Mbah. Dari buku yang ada, kenapa di Anti Galau itu covernya berbeda dari buku-buku yang lain, Mbah? Boleh dibilang mohon maaf. Maksudnya berbeda gimana? Kalau nggak salah ya, ayat-ayat sehat itu gambarnya foto kurma kan? Ya. Nah, lalu iya, di Islami foto juga. Nah, tetap tafakur foto juga. Tetapi kenapa yang di Anti Galau itu gambar siapa itu, Mbak? Bukan foto gitu. Nah, jadi cover yang ini agak berbeda. Gimana? Gambar apa? Gambar cover yang di Anti Galau itu kok gambar tangan ya. Gambar tangan, gambar ada piring. Ya, piring dengan garpu kan. Ini berbeda dengan buku yang lain gitu. Itu alasan pengambilan cover seperti itu kenapa, Mbah? Pembuatan gambar sebenarnya gini ya, kalau untuk urusan cover itu biasanya kadang-kadang kita diminta untuk mengusulkan gitu ya, untuk pemberian cover itu. Tetapi ada kalanya juga yang membuat cover itu dari penerbit. Jadi kita cuma dikasih pilihan, ada beberapa cover yang mereka buat, terus kita dikasih pilihan yang mana gitu. Nah, kebetulan saya itu waktu itu yang di Anti Galau memang dari penerbit yang membuat, itu penerbitnya kalau kita Medina ya, yang betul. Di Solo itu. Iya, betul. Itu imprintnya 3 serangkai. Nah, itu karena saya itu memahaminya gini. Lambangnya piring dengan garpu. itu memang urusannya gizi gitu ya. Urusannya dengan diet, dengan bagaimana makanan, pola makan gitu ya. Sementara itu ada juga gambar-gambar retakan. Nah, itu retakan-retakan itu yang pandangan saya itu adalah lambang simbol-simbol dari kegalauan itu, begitu loh.
Oh iya. Itu dalam Jadi bacaan saya gitu ya. betul. Lalu untuk cover yang lain, memang itu Mbah sendiri yang punya ide atau dari penerbit, Mbah? Enggak, itu dari yang pertama, yang kedua itu Proyumedia dari penerbit. Yang ketiga saya ditawarin, yang dari Tita Media itu beberapa beberapa gambar untuk cover. Kemudian saya lemparkan lagi ke teman-teman, pilih yang mana gitu ya. Dan ternyata memang banyak yang milih yang itu, dan kemudian saya mencoba memahaminya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang terakhir apalagi, saya mah nyantai aja yang terakhir mah. Cuma terima jadi, yang Oh tafakur jadi terima ya. jadi aja, Iya. aja gitu. Nah, betul. Ya, jadi kalau tidak salah ini balik lagi ke apa, covernya hampir sama dengan buku pertama dengan buku kedua ya, Mbak ya. Iya. Nah, ini Apa? ada ya, jadi cover yang keempat ya, yang tapakur buah Ya. dan sayur itu balik lagi seperti cover 1 dan 2 ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Mbak. Nah, Setiap saya baca buku, apakah buku itu yang baca buku itu kan saya selalu melihat eh, ada yang pengarangnya itu mengumpulkan bahan materi anak-anak PKL lalu dibikin buku. Nah, lalu ada juga yang bahan pelatihan yang biasanya dia jadi narasumber dijadiin buku. Nah, tetapi yang Mbah ini agak berbeda gitu. Itu biasanya menggali ide atau inspirasi untuk membuat buku itu dari mana, Mbah? Karena yang seperti saya sebutkan, Mbah ini agak berbeda dari ahli gizi lain yang memang suka mengarang buku gitu. Nah, itu. Jadi inspirasi atau idenya itu dari mana, Mbah, ketika akan mengarang sebuah buku lah bahasanya. Jadi begini gitu ya. Awal-awalnya memang kalau orang Sunda bilang bakat gitu ya. Bakatku butuh gitu, jadi mikir terus naon ini. Orang lain, kalau orang lain mungkin memang berdasar ilmunya yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada juga pengalaman-pengalaman mereka yang berkaitan dengan dunia pendidikan gitu kan. Tetapi kalau saya kan levelnya pegawai negeri sipil kelas 0 jepit gitu kan. Jadi ya biasanya berhadapan langsung dengan masyarakat gitu kan. Saya serap bagaimana keluhan mereka, curhat mereka gitu kan, kebutuhan mereka. Sambil saya tuh mikir gitu kan. Nah, kalau dikaitkan kemudian dengan ilmu gizi yang saya miliki gitu kan. Tetapi kalau umpamanya saya ngomong terus nyerocos soal gizi, kayaknya nggak bersentuhan benar dengan apa yang mereka keluhkan itu gitu kan. Makanya saya coba tarik ke beberapa sisi lain, beberapa sisi lain yang berkaitan dengan kehidupan. Kemudian karena saya orang gizi, ya saya masukin juga gitu kan urusan gizinya begitu. Sebenarnya nggak aneh karena ya memang kebanyakan dari pengalaman juga. Cuman bedanya kalau orang lain mungkin pengalamannya berbobot gitu. Kalau saya mah ya yang cesek lah gitu kan ya. Pokoknya asal rame lah. Oh iya. Nah, itu yang pertama, Mbah, keanehan dari buku yang saya baca ya. Ngopi dulu. Pak, ngopi dulu, Pak. Ngopi. Oh iya ya, oke. Nah, ini nih. Saya pantau, aduh itu iklan mantap. Lo di endorse berapa lo? Sengaja itu mah, nggak sengaja lalu tutupin lagi. Itu yang pertama, Mbah, yang dasar perbedaan buku Mbah dengan pengarang yang lain. Ada yang memang yang saya menggelitik pertanyaan saya selanjutnya. Biasanya ya bahasanya kalau pengarang yang lain itu sebelum namanya itu di awal atau di akhir dicantumin gelar. Tetapi dari keempat buku Mbah ini
nggak ada gelarnya. Itu Ya. alasannya kenapa? Karena kan biasanya nih masyarakat nih, kalau masyarakat itu biasanya, mohon maaf saya bahasanya agak kasar gitu kan. Ya. Kalau tidak tanpa ada embel-embel itu kurang menjual gitu kan. Nah ini bahkan ada beberapa ahli gizi atau ahli dalam hal inilah orang kesehatan gitu, belum lulus kuliah, udah dicantumin gelarnya gitu kan. Padahal dia belum yudisium, belum gitu ya. gitu, udah dicantumin. Mbah, kalau Mbah ini kenapa di dalam buku karangannya itu gelar tidak dicantumkan, Mbah? Ya, jadi begini, saya tuh mau tuh orang tuh bagusnya tuh jangan ngelihat siapa yang nulis gitu. Tapi apa sih yang dituliskannya gitu? Apakah ini memiliki makna, memiliki manfaat atau bernilai kebenaran atau tidak, itu sebenarnya misinya. Awal-awal bahkan saya tuh berniat pengennya tuh pakai apa nickname gitu kan, nama pena gitu kan ya. Iya, itu zaman dulu. Apa? Zaman dulu kayak gitu kan? Iya. Kayak seperti Buya Hamka gitu kan. Lalu kayak siapa yang pengarang Sunda tuh? Saya lupa lagi, namanya cuma tiga angka kan? Iya, seperti itu. Nah, ya kayak lanjut itu. lah. Nah, terus kan tadinya mau begitu, cuman ada yang bilang lagi, ini katanya dia bilang kamu itu bukan membuat karya fiksi, tapi ini non fiksi, ilmiah populer katanya. Jadi kalau dengan pakai nama, paling tidak kamu udah mau bertanggung jawab dengan isinya itu gitu. Jadi kalau ada apa-apa kamu bisa bertanggung jawab. Kalau kamu ini itu kamu nanti tulisnya malah nggak bertanggung jawab begitu katanya. Jadi ya udahlah, tulis aja lah daripada liar-liar. Saya mau orangnya nggak mau pusingan lah pokoknya. Ya, tapi itu tidak menjawab pertanyaan saya. Kenapa tidak mencantumkan gelar? Gimana? Tidak mencantumkan gelar. Kenapa? Iya itu gelarnya. Ada gelarnya udah nggak musim zaman sekarang, S1 mah. Enggak. Gini, saya tuh ada penerbit gitu ya. Ada penerbit ditulisnya di si penerbit itu menulis. Jadi setiap ada yang mengirim naskah, si penerbit itu hanya mau menerima jika gelarnya itu S2 gitu kan. Nah, saya tuh sebenarnya sakit hati gitu kan ya. Iya. Kayaknya orang yang di bawah itu orang bego semua, tapi ya udahlah, itu memang hakikatnya mereka, mungkin mereka berpikir seperti itu. Tapi ya udahlah, gitu aja. Iya. Nah, ini Mbah buat yang pendengar YouTuber atau subscriber Giji Des, kira-kira tips atau trik apa untuk menjadi penulis gitu lah. Iya. Nomor satu, sebelum menjadi rajin penulis tuh harus jadi rajin baca dulu, gitu kan? Tipikal tulisan itu paling tidak sudah paham lah. Seperti begini, orang ini seperti begini gitu kan. Ada kalanya orang yang seperti tadi dibilang gelarnya itu berderet-deret gitu. Tapi begitu kita bacaan itu pusing benar gitu kan. Susah sekali saya menangkapnya. Beberapa kali dibaca baru paham begini maksudnya gitu kan. Ada yang seperti itu. Tapi kalau umpamanya yang enggak ngetop gitu ya kayak saya, terus yang pemula kayak saya, yang bego kayak saya, mau ya jangan mencontoh yang seperti itu. Kita coba-cobalah menawarkan sesuatu yang orang lain tuh gampang sekali gitu kan, nggak terlalu ngejelimet di otak gitu, tapi bisa gampang dicerna. Nah itu tidak kita harus mau rajin membaca sehingga kita mengetahui mana yang cocok untuk kita dan mana yang enggak. Nomor dua pastinya juga adalah ya rajin menulis gitu. Selain rajin membaca, mulainya gampang dari coba-coba rumuskan lah, bikin kesimpulan dari apa yang dibaca gitu kan. Itu melatih menuliskan
apa yang kita ketahui dari apa yang kita baca dengan cara yang sederhana tapi paling tidak bisa kita pahami gitu kan. Nggak usah banyak-banyak, 1 lembar atau 2 lembar, tapi rutin terus. Itu nanti lama-lama nambah insya Allah tuh. Hari ini bisa 1 lembar, besok bisa mungkin 1/4, bisa 1,5 gitu. Terus mencari hal lain yang harus diperhatikan adalah menghindari kata-kata yang itu melulu gitu. Umpamanya yang, dan, biasanya kata-kata sambung tuh. Coba deh yang satu umpamanya ditulisnya yang kedua nan gitu kan. Atau yang ya pokoknya begitulah. Umpamanya yang satu juga, yang satu lagi harus pula gitu kan. Padahal sama-sama juga maknanya tetapi bisa itu. Jadi ya itu apa rajin-rajin buka apa ya? Kamus bahasa Indonesia juga kali ya. Oh iya betul. Nah, lalu kalau bagaimana pengalaman Mbah Yuga ketika perkenalan pertama kali dengan penerbit? Kita kan biasanya orang awam udah melakukan nulis gitu, dan biasanya kan dilemparnya di media sosial atau blog lah. Nah, kalau waktu dulu ya atau saat ini ketika berhubungan dengan penerbit itu prosesnya seperti apa, Mbak? Kalau saya tuh pengalaman awalnya tuh dari ini ya, dari koran. Awalnya di koran. Awal-awal saya kan nggak pernah mikir untuk nulis buku karena dengan ya tahu sendirilah kita kan bukan orang pintar gitu ya. Kita mau orang bego bagaimana ceritanya gitu kan. Cuman kita berupaya. Nah, suatu ketika qadarullah gitu, apa yang saya tulis di koran, di sebuah koran apa yang diterbitkan di ibu kota, ternyata oleh koran tersebut dijadiin buku kompilasi gitu. Isinya macam-macam. itu mungkin itu termasuk jenis buku pertama saya, walaupun itu buku kompilasi ya. Jadi terdiri dari beberapa penulis dan di situ ada saya gitu. Waktu itu saya itu masih mahasiswa Undip Semarang. Iya. Setelah itu baru saya mikir, kenapa nggak saya yang buat aja semuanya gitu. Kalau cuma seperti ini begitu saya mikirnya. Nah, dan saya kan buat, nih ceritanya saya buat. Ternyata alhamdulillah berhubung saya memang bego, nggak gampang juga ternyata. Tapi alhamdulillah selesai dan ya udah nekat aja, kita lempar aja kemana sesuai dengan apa isi buku tersebut, karena saya memang membawa materi tulisan saya yang ayat-ayat sehat itu, membawa materi tulisan saya itu ke ranah agama, ke ranah Islam, agama yang saya anut. Nah, saya kemudian cari-cari penerbit Islam lah. Karena kebetulan saya juga suka ke Jogja, kemudian ada penerbitnya di Jogja, penerbit Islam itu, ya sudah saya kirim ke sana dan alhamdulillah diterima gitu. Jadi nggak ada itu apa seperti apa adanya aja gitu kan. Sesuai dengan prosedur yang dituliskan di itunya di situs penerbit tersebut, di website penerbit tersebut tuh. Iya. Oke, ya. Begitu ya teman-teman subscribernya YouTube IDAS. Jadi memang perjalanannya cukup panjang, tetapi kelihatannya perlu kita menikmati proses untuk mencapai ke sana. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir, Mbak. Apa tuh? Pertanyaan terakhir ini bocoran. Nah, bocorannya itu untuk penerbitan buku selanjutnya seperti apa dan temanya apa? Dan apa yang berbeda dari buku-buku sebelumnya? Iya. Buku ini sebenarnya saya tuh nggak tahu, karena sekarang ini yang saya sedang garap itu 3 buku. Yang 2 buku memang enggak, sebenarnya bukan 3 buku, 4 buku. Bukan. Yang 2 buku
Sama seperti seperti apa di anti galau, jadi ada masalah yang non gizi, tapi gizi bisa berperan diantaranya gitu ya. Tetapi selain gizi, karena saya juga orang Islam, saya coba korek lagi ke hal-hal yang keislamannya. Itu yang dua buku gitu. Yang satu buku malah rada-rada berbau psikologis, yaitu karena saya nyeretnya ke urusan marah, urusan ngambek. Zaman sekarang kan gampang banget orang marah ya. Iya, iya, iya. Ya, asal jangan lihat muka saya marah gitu ya. Padahal Ya. muka saya itu kan mengkhawatirkan sebenarnya. Itu Bukan cocok dimarahin. netizen gitu kan, seperti netizen gitu kan. Nah, terus Iya. yang dua lagi ini, yang satu berkaitan dengan air itu. Yang dulu pernah Kang Ides lontarkan itu. Tentang air ini ternyata macam-macamnya banyak benar itu. Nah, pertanyaannya ini sebenarnya seberapa macam sih? Saya tuh ngejar dan banyak sekali itu. Saya belum tamat-tamat tuh selesai. Terus yang terakhir tentang makanan fermentasi, ini teknologi pangan. Pengennya teknologi pangan gitu. Jadi memang saya kadang-kadang suka olo-olo Kang Ides. Walaupun udah sadar kalau saya itu bego, tetapi coba aneh gitu ke mangke gitu kan. Daripada saya mati berdiri gitu kan, mikiran mending dicobain gitu. Iya, betul. Ya memang Begitulah Kang Ides. hampir sama ya. Jadi apa yang di kepala daripada mumet kita tuangkan dalam bentuk tulisan gitu kan. Cuma permasalahannya memang kita itu suka tidak fokus, pingin segala bahasanya, kalau bahasa Sunda tuh dirawu kusiku gitu kan. Sehingga banyak lah, tapi ya itulah. Memang karakter orang Indonesia pada saat ini sangat jauh berbeda gitu. Ada yang memang tidak punya keinginan sama sekali gitu dengan menghadapi COVID ini, lalu ya bahasanya ketakutan yang muncul, lalu paranoid, ya ketakutan paranoid, lalu diam di rumah tidak bergerak apa-apa. Ada lagi yang memang hampir sama ya sebenarnya kalau Mbak ini karakternya dengan Buya Hamka, di mana ketika terjadi harus diisolasi karena memang COVID ini, tetapi kan otak ini nggak bisa terisolasi, betul, kan? betul. Sehingga ya muncullah ya kalau yang positifnya ide-ide untuk membuat suatu buku yang memang ya kita tunggu gitu, Mbah. Kita tunggu terbitnya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Ya. Ini kalau tidak salah, Mbak ini mulai agak nyerempet ke ranah saya nih, gitu. Jadi YouTuber. Kalau saya kan konsentrasi di YouTube saya ini, Mbak. Tapi Mbak ini sampai ada beberapa nggak tahu berapa admin tuh yang berapa channel YouTube yang digarap. Itu kenapa bisa sampai ke sana? Saya? Iya. Saya itu benar bukan negara cuman karena teman-teman diojok-ojok gitu ya. Ada 4. Satu itu channelnya Puskesmas. Yang kedua ada teman-teman dari teman-teman SMA zaman dulu itu bikin klub sepeda dan mereka senang sepedaan dan senang main-main kamera dengan waktu sepeda. Minta jadi YouTube, oke, dimasukin YouTube, oke. Jadi 2 tuh. Terus yang ketiga dengan teman-teman di SMA 4 bikin lagi Xmanov itu 3. Kemudian yang keempat itu yang pribadi saya gitu, yang justru tukang gigi terbengkalai. Yang tukang gigi ya Mbak ya? Iya. Ya, yang paling banyak subscribernya yang mana Mbak? Yang paling banyak subscribernya itu yang Xmanov itu. Xmanov. Jadi alhamdulillah baru berapa ya? Si videonya itu baru 13 apa? Itu pun banyak yang short, yang video short itu, tapi subscribernya sudah 114. Wah, gila. Itu mungkin karena pernah mengundang seorang dietitian gitu, dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, sehingga banyak responnya itu. Aduh.
Oh, itu. Iya, 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 iya. Mungkin kita suatu saat bisa collab kembali, Mbah ya. Iya. Amin. Ya. Terima kasih, Mbah, atas waktunya. Ya, mungkin Boleh. kita cukupkan di sini dulu. Saya Yuk, yuk. mencari ide-ide dulu untuk menggali dari Mbah Yuga Pramita ini. Oke. Ya, demikian. Terima kasih atas waktunya, Mbah. Yuk. Ya, kita tutup untuk subscriber YouTube IDES. Inilah ciri suatu ahli gizi, sebenarnya tidak harus bekerja pada, ya bahasanya pada rel yang itu juga. Kita harus mengembangkan beberapa bakat, minat, hobi, sehingga bisa menghasilkan sesuatu hal yang mungkin dalam tanda kutip tidak hanya materi, tetapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, Mbak, atas waktunya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.